Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Yunuson akan membahas tentang soal-soal tes intelijensi umum atau TIU bagian ke-1. TIU di sini meliputi yang pertama, kemampuan verbal, yang kedua, hubungan kata, yang ketiga, silogisme, dan yang keempat, logika matematika. Langsung masuk pada soal nomor 1, strata. Di sini bentuknya adalah pilihan ganda. Apa itu strata? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa strata diartikan dengan lapisan atau stratum, tingkatan masyarakat, dan sebagainya, tingkatan pendidikan setingkat di atas sarjana. Nah, jawaban yang sesuai adalah di sini tingkatan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, ratifikasi. Apa itu ratifikasi? Kita lihat pilihan gandanya. Sebelum kita menjawab atau memilih jawaban, kita lihat dulu arti ratifikasi. Artinya adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang perjanjian antar negara dan persetujuan hukum internasional. Nah, jawaban yang A cuma-cuma, yang B pengesahan, C urean, D penunjukan, E pemberian. Jawaban manakah yang sesuai? Nah, yang sesuai adalah yang B, yaitu pengesahan. Nomor 3, wahana. Wahana adalah A, ini, B, C, D, E. Kita perhatikan dulu arti menurut KBBI. Apa itu wahana? Wahana adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Ini kemungkinan A ya. Ini A, sarana. Coba kita lihat apakah sudah sesuai. Ya, sesuai. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal yang nomor 4, stagnasi. Ini pilihannya, perhatikan. Lancar, bagus, kemacetan, lurus, dan halus. Definisi dari stagnasi adalah keadaan terhenti atau tidak bergerak, tidak aktif, tidak berjalan. Kemacetan, keadaan tidak maju atau maju tetapi sangat lambat. Keadaan tidak mengalir. Kalau kita lihat di sini, jawaban yang sesuai dengan definisi di bawah adalah kemacetan. Soal nomor 5, yaitu lawan kata. Nah, sebelum kita mencari jawaban lawan katanya, tentunya kita harus tahu dulu arti dari kata yang diketahui ini, yaitu abolisi. Apa itu abolisi? Abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana, penghapusan atau perbudakan di Amerika. Jadi lawan kata abolisi adalah pemberatan. Nah, karena abolisi artinya peniadaan, maka lawan katanya adalah pemberatan. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang nomor 6, delusi. Ini kita lihat jawabannya. Delusi adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar atau tidak rasional, biasanya berwujud sifat kemegahan
diri atau perasaan dikejar-kejar, pendapat yang tidak berdasarkan kenyataan, khayalan. Jadi lawan kata dari delusi adalah nyata. Jawaban yang benar atau sesuai adalah D. Soal yang nomor 7, hayati. Apa itu lawan kata dari hayati? Hayati sama dengan hidup. Jadi lawan kata dari hidup adalah mati. Jawabannya adalah A. Nomor 8, hiperbola. Apa itu lawan katanya? Hiperbola artinya adalah melebih-lebihkan. Jadi lawan kata dari hiperbola adalah apa adanya. Jadi jawabannya adalah B. Contoh nomor 9. Telur titik 2 butir sama dengan apa titik 2 apa? Nah, telur titik 2 butir kita harus mencari hubungan yang tepat untuk kedua kata ini. Coba, telur dihitung dengan butir. Kalau buku dihitung dengan lembar kurang tepat karena ini adalah satuan kertas. Untuk lembar biasanya kertas. Berapa lembar kertas itu? Air dihitung dengan meter kurang pas. Ini biasanya meter untuk panjang. Pakaian dihitung dengan kodi. Ternyata kalau yang dihitung dengan kodi bukan hanya pakaian. Piring pun bisa, sendok bisa, dan lain sebagainya. Kertas dihitung dengan kilogram, kurang tepat ini. Bawang dihitung dengan siung. Nah, bawang dihitung dengan siung. Ini adalah jawaban yang pas, yaitu E. Nomor 10. Berpikir titik 2 arif sama dengan apa titik 2 apa? Nah, kita cari kata relasi atau penghubung yang tepat dari kata berpikir dan arif. Sebelum kita membaca pilihannya, coba dulu pakai kata penghubung jika banyak, kita menjadi. Ini yang bergaris bawah ini. Jika banyak berpikir, kita menjadi arif. Wah, pas ini. Coba jawaban yang A. Jika banyak kamera, kita menjadi potret. Wah, tidak pas ini. Yang B. Jika banyak bodoh, kita menjadi rajin. Tidak pas juga ini. Yang C. Jika banyak belajar, kita menjadi pandai. Nah, ini kelihatannya sudah sesuai. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, coba kita lanjutkan pilihan yang D. Jika banyak litografi, kita menjadi batu. Masa kita menjadi batu? Tidak sesuai lagi nih. Kemudian yang E. Jika banyak cetak, kita menjadi kertas. Juga salah. Maka jawaban yang sesuai adalah C. Yaitu jika banyak belajar, kita menjadi pandai. Soal yang nomor 11. Kardiologi titik 2 jantung sama dengan apa titik 2 apa? Coba kita pakai kata penghubung. Nih. Sebelumnya kita harus tahu dulu. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung. Ya.
Jadi kata penghubungnya adalah ilmu yang mempelajari tentang. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung. Maka kata penghubungnya adalah ilmu yang mempelajari tentang. Nah, kata ini yang bergaris bawah juga akan kita pakai. Kita coba dengan pilihan A sampai pilihan E. Manakah kata yang pas ini? Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, ini kelihatannya benar. Kalau tidak yakin, kita lanjutkan pilihan yang B. Obat-obatan adalah ilmu yang mempelajari tentang farmakologi. Wah, ini terbalik ini. Maka salah. Yang C, terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang termin. Ini juga salah. Kemudian yang D, akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang dagang. Juga tidak pas. Yang E, patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Jadi yang pas adalah A. Kemudian nomor 12, cincin titik 2 jari sama dengan apa titik 2 apa? Coba kita pakai kata penghubung atau kata relasi, dipakaikan di. Cincin dipakaikan di jari. Nah, benar ini, pakai kata penghubung yang ini. Kalau misalnya kata penghubung kita pakai pada jawaban yang A, bunga dipakaikan di taman. Tidak pas. Yang B, meja dipakaikan di kursi. Juga salah. Kalung dipakaikan di leher. Nah, ini kelihatan yang pas ini. Kemudian yang D, kaki dipakaikan di sepatu. Terbalik. Obat dipakaikan di sakit. Jadi jawaban yang sangat sesuai adalah jawaban C. Sekarang nomor 13. Ini tentang silogisme atau penarikan kesimpulan. Semua yang dilarang agama bersifat tidak baik. Berbohong adalah dilarang agama. Nah, kita perhatikan, di atas ada kata dilarang agama, di bawah juga ada kata dilarang agama. Nah, kata ini adalah merupakan term penengah. Maka term penengah ini tidak lagi ditulis atau dipakai pada kesimpulan. Maka ini kita coret, ini kita coret. Ini ada kata semua yang bersifat tidak baik. Semua yang dilarang agama bersifat tidak baik. Ini sifatnya masih umum atau universal. Berbohong adalah dilarang agama. Ini yang lebih khusus atau spesifik. Nah, untuk subjeknya kita pakai kata yang lebih spesifik. Yaitu berbohong adalah bersifat tidak baik. Jadi yang dipakai pertama adalah kata yang lebih spesifik. Jadi jawaban A. Jadi semua yang dilarang agama adalah berbohong. Ini salah. Kemudian yang B. Berbohong adalah bersifat tidak baik. Ini sudah kelihatannya benar. Kalau belum yakin, jawaban C. Jadi semua yang bersifat tidak baik adalah berbohong. Semua ini jangan pakai kata semua karena ada yang lebih khusus lagi. Semua yang bersifat tidak baik adalah berbohong. Jadi ini terbalik, ini salah. Kemudian yang D, jadi bersifat tidak baik adalah berbohong. Bersifat tidak baik adalah berbohong. Kenapa ini salah? Ya. Karena bersifat tidak baik bukan hanya berbohong. Maka ini terbalik yang ini.
Yang E, jadi berbohong dilarang agama. Ini juga salah. Kenapa? Karena kesimpulan ini diambil hanya dari satu premis, yaitu premis minor atau premis yang lebih khusus, ini yang di bawah. Jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban B. Lanjut contoh yang nomor 14. Semua perilaku menyimpang tidak baik untuk mendidik. Sebagian perilaku orang tua adalah menyimpang. Ini ada kata menyimpang, ini ada kata menyimpang. Ini adalah kata term penengah. Maka term penengah kita coret karena kata ini tidak dipakai pada kesimpulan. Coba yang ini sebelum membaca yang A. Sebagian ini ada kata semua, maka yang dipakai pada kesimpulan adalah kata yang lebih spesifik atau lebih sempit atau lebih khusus. Bagian ini lebih sempit ini. Maka sebagian perilaku orang tua adalah tidak baik untuk mendidik. Nah, jawabannya kemungkinan A, tapi kita lihat jawaban yang B kalau belum yakin. Sebagian perilaku menyimpang tidak baik untuk mendidik. Sebagian perilaku menyimpang, ini kata menyimpangnya ini masih muncul, seharusnya ini tidak lagi muncul karena ini adalah term penengah yang sudah kita coret. Kemudian yang C, semua perilaku menyimpang tidak baik untuk mendidik. Seharusnya sebagai subjeknya pakai kata sebagian karena yang lebih khusus. Ini pakai kata semua, maka ini juga salah. Kemudian kata menyimpangnya ini masih muncul, juga salah. Maka yang C juga kita kasih tanda silang. Kemudian yang D, berjudi adalah perilaku menyimpang. Ini menyimpangnya ini term penengahnya muncul. Kemudian di sini ada kata berjudi. Kita tidak temukan kata berjudi baik pada premis mayor maupun premis minor. Maka ini juga salah. Kemudian yang E, semua judi termasuk perilaku menyimpang. Ini pakai kata semua, ini juga salah. Harusnya kata sebagian karena yang lebih khusus. Perilaku menyimpang, menyimpang ini term penengahnya juga muncul, salah. Kemudian ada kata judi juga, di sini tidak ada kaitannya dengan kata judi juga salah. Maka jawaban yang benar adalah A. Masuk nomor 15. Setiap mahasiswi berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Nah, kemudian premis minornya. Setiap mahasiswi yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswi MIPA terkenal di kampusnya. Nah, kira-kira apa ya kesimpulannya? Nah, kita cari dulu term penengahnya, kata apa ini? Kata berprestasi, maka ini juga kita coret. Kemudian ini sudah muncul pilihan yang A. Sebagian mahasiswi berprestasi namun tidak terkenal di kampusnya. Mahasiswi yang berprestasi pasti terkenal, sedangkan di sini ada mahasiswi yang berprestasi namun tidak terkenal. Jadi kesimpulan ini tidak valid, maka salah. Yang B, ada mahasiswi aktif dalam pembelajaran tapi tidak terkenal di kampusnya. Mahasiswi yang aktif pasti berprestasi. Mahasiswi yang berprestasi pasti terkenal. Ini kok ada mahasiswi aktif dalam pembelajaran tapi tidak terkenal di kampusnya. Ini salah karena harusnya terkenal. Maka pilihan B juga salah. Yang C, seluruh mahasiswi MIPA berprestasi dan terkenal di kampusnya. Ini yang berprestasi ini di kampusnya mahasiswa MIPA ini sebagian, ini katanya seluruh atau semua. Jadi ini juga salah. Kemudian yang D, mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Jadi kalau kita melihat premis-premis di atas, mahasiswi yang aktif ini berprestasi. Mahasiswi yang berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Kemungkinan jawaban adalah
D. Kalau tidak yakin, kita justru mencari jawaban yang salah ini. Kalau yang salah sudah ketahuan semua, maka itulah jawaban yang tidak salah yang kita pilih. Pastinya seperti itu. Yang E, sebagian mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Mahasiswi yang aktif ini pasti berprestasi dan pasti terkenal. Ini kok tidak terkenal, maka ini juga salah. Maka pilihan yang tepat adalah yang D. Kemudian yang nomor 16, ini masih silogisme. Semua orang tua menyayangi anaknya. Sebagian guru menyayangi anaknya. Nah, term penengahnya adalah menyayangi anaknya. Ini juga menyayangi anaknya, kita coret. Kenapa dicoret? Karena ini tidak dimunculkan lagi dalam kesimpulan atau konklusi. Ini ada kata semua, ada kata sebagian, maka yang kita ambil adalah sebagian. Tentunya sebagian guru adalah orang tua. Coba yang ini A. Sebagian orang tua menyayangi anaknya. Anaknya ini muncul ini termnya, maka ini salah. Kemudian yang B. Sebagian guru adalah orang tua. Kemungkinan benar, tapi kita lihat dulu pilihan yang C. Semua guru menyayangi anaknya. Ini salah, karena yang menyayangi anaknya sebagian ini, sebagian guru menyayangi anaknya ini pakai kata semua, maka salah, tidak sesuai. Kemudian yang D, semua orang tua adalah guru. Semua orang tua adalah guru. Tidak, karena semua orang tua ini harusnya menyayangi anaknya. Ini belum tentu ini semua orang tua guru ya, maka ini salah. Kemudian yang E, semua guru adalah orang tua. Semua guru adalah orang tua. Karena tidak semua guru adalah menjadi orang tua, maka ini juga salah. Karena seharusnya sesuai aturan pakai kata sebagian, kata yang lebih sempit atau lebih spesifik. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 17. Seorang pedagang menjual sepatu seharga Rp60.000 dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapakah harga belinya? Ini sebelum kita memilih tentunya harus atau menghitung dulu ya. Misalkan harga belinya adalah A ya. Maka 60% ini berasal dari 120% kali A atau kali harga beli. Yaitu sama dengan 60.000. Kenapa? Ini dari mana 120%? Kalau harga belinya kita anggap 100%, maka 60.000 itu adalah 100% ditambah 20% dari harga belinya ya. Maka sekarang yang dipakai adalah 120%. Harga belinya 100% ditambah untungnya katanya soal ini 20%. Maka 60% ini berasal dari 120% kali A. Sama dengan 60.000. 120% kalau kita tulis dalam bentuk pembagian 120 per 100 kali A sama dengan 60.000. Kita lanjutkan sebelah kanan ini. Maka A, ini berarti harga beli, sama dengan, ini kalau pindah ruas, ini bentuknya perkalian, kalau pindah ruas, maka dibalik yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Ini 100 per 120 kali 60.000. Coba kita lihat 60.000 ini bisakah dibagi 120? Kelihatannya bisa, maka kita coret 60.000 dibagi 120. Ini hasilnya 500. Bilangan yang dicoret ini bilangan yang kita tidak pakai lagi. Maka A sama dengan 100 kali 500 sama dengan 50.000. Jadi harga belinya adalah 50.000. Maka jawaban yang sesuai adalah C. 18 dalam kurung 15 ditambah 40
kuadratnya di luar kurung sama dengan, kita cari dulu, 15 ditambah 40 dalam kurung kuadrat, ini yang bilangan yang dalam kurung harus kita jumlahkan dulu. 15 ditambah 40 berarti 55 dikuadrat, artinya 55 kali 55 sama dengan 3025. Maka jawaban yang benar adalah B. Nomor 19. Suatu deret B, MND, OPF, QR. Nih. 3 huruf berikutnya adalah, ini pilihannya. Cara mencari kita perhatikan, kita tulis lagi urutan susunan hurufnya. BMN, DOPF, QR. Coba ini, huruf B kita lingkari, kemudian setelah MN ini ada huruf D, kita lingkari, kemudian setelah OP, ini selisih dua huruf, huruf F, dari B ke D, berarti loncat satu huruf, harusnya C, tapi D ini ya. B, C, D. C-nya nggak ada ini. Terus D harusnya C, tapi F loncat satu huruf. Setelah F, G, maka ini H. Loncat satu huruf ya. Nah, di sini adalah huruf H. Sudah ketemu huruf pertamanya H. Kemudian kita lihat huruf yang ada di tengah antara huruf yang dilingkar ini. MN, OP, QR. Ini urut sudah. MN, OP, QR. Terus R, P, QR. Ya. S, T. Coba saya ulang. MN, OP, QR. Terus S, T. Jadi 3 huruf berikutnya adalah H, S, T. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Kemudian nomor terakhir, nomor 20. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam yang terdiri dari 27 ekor ayam jantan, yang 18 diantaranya berwarna hitam. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah titik-titik. Ini pilihannya. Sebelum memilih kita harus cari dulu. Banyak ayam betina dulu ya. Harus kita hitung. Banyak ayam betina, berarti banyaknya semua ayam dikurangi banyaknya ayam jantan. Yaitu 50 dikurangi 27 sama dengan 23. Maka inilah ayam betina. Ayam betina yang tidak berwarna hitam berarti ayam betina ya. Banyak ayam betina berwarna hitam dulu kita cari ya. Banyak ayam betina berwarna hitam berarti banyaknya ayam yang berwarna hitam semuanya ini ya, tidak memandang jenis kelaminnya, 35 ini semuanya ayam yang berwarna hitam, dikurangi banyaknya ayam jantan yang berwarna hitam. Ya, sudah ini. Jadi semua ayam yang berwarna hitam baik jantan maupun betina adalah 35. Banyaknya ayam jantan yang berwarna hitam adalah 18. Maka 35 dikurangi 18, maka itu adalah ayam betina yang berwarna hitam. Nah, karena ayam betinanya ada 23, yang berwarna hitam ada 17, maka yang tidak berwarna hitam berarti 23 dikurangi 17 sama dengan 6 ekor ayam betina yang tidak berwarna hitam. Sekian dulu dari
kami semoga bisa digunakan untuk kita pelajari. Dan jangan lupa untuk berikutnya akan kita sampaikan juga Q untuk bagian 2, 3, dan seterusnya. Maka ikutilah terus pembelajaran Q di Yunus Son. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.